Presiden Jokowi dalam rapat terbatas menekankan perlunya penanganan dan pemeriksaan ketat para pekerja migran yang akan tiba di tanah air dari berbagai negara. Pada bulan Mei dan Juni, sesuai laporan yang diterima Jokowi, akan pulang pekerja migran Indonesia mencapai 34.000. Kepulangan mereka karena kontrak kerja sudah habis dan tak diperpanjang lagi. Untuk itu Jokowi meminta semua pintu masuk, baik jalur udara, darat maupun laut, diperketat guna mengantisipasi proses kedatangan mereka dan makin memperketat protokol kesehatan guna mencegah potensi penyebaran virus corona di Indonesia. Pemerintah juga akan menggunakan fasilitas tambahan tertentu untuk melakukan isolasi terhadap para WNI yang pulang dari luar negeri sebelum kembali ke daerah mereka masing-masing. Keseriusan semua instansi terkait dalam menjalankan protokol kesehatan mutlak diperlukan dalam situasi mewabahnya pandemi COVID-19. Dengan demikian, laju COVID-19 di Indonesia bisa ditekan dan tidak semakin meningkat seiring tibanya para pekerja migran Indonesia itu. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, 34.000 TKI akan balik ke Indonesia. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani. Kita sapa dulu. Pak Beni, selamat pagi. Selamat pagi, Mati. Oke, Pak Beni, kita akan nanti lanjutkan perbincangan. Dan sebelumnya, pemirsa, Presiden Jokowi meminta seluruh pihak melakukan antisipasi terhadap kepulangan 34.000 pekerja migran Indonesia ke tanah air dalam waktu dekat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Pada bulan Mei dan Juni ada kurang lebih 34.000 pekerja migran Indonesia yang kontraknya akan berakhir. Dan mereka berasal dari Jatim, ini ada 8.900 kurang lebih, dari Jateng 7.400, dari Jabar 5.800, dari NTB 4.200, dari Sumut kurang lebih 2.800, dari Lampung 1.800, dan 500 orang dari Bali. Ya, agar betul-betul diantisipasi, disiapkan, ditangani proses kedatangan mereka di pintu-pintu masuk yang telah kita tetapkan dan juga diikuti pergerakan sampai ke daerah. Ya, kita langsung mulai perbincangan, pemirsa. Pak Beni, ini Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan statement begitu ya mengenai pemulangan 34.000 PMI ini akan pulang ke Indonesia. Tadi juga disebutkan jumlahnya. Tapi saya ingin tahu dulu Pak Beni, ini pertimbangannya apa sebetulnya? Apa memang karena kontrak kerja mereka yang sudah habis, ini juga bertepatan dengan Lebaran, atau memang sudah ada kajian-kajian yang komprehensif sehingga ditetapkan bahwa momen inilah yang tepat bagi para pekerja migran Indonesia ini untuk pulang, Pak Beni? Yang pertama, 34.300 PMI yang kita prediksi akan kembali di bulan Mei dan Juni, di mana gelombang kepulangan ini meningkat, ya. Dan tentu ini harus diwaspadai oleh pemerintah, dan BP2MI tentu akan melaksanakan dengan serius, sungguh-sungguh apa yang menjadi instruksi Presiden. Nah, 34.300 ini adalah PMI yang berakhir masa kontrak kerjanya di bulan Mei dan bulan Juni, Mas. Gitu. Oke, jadi memang sudah dikatakan bahwa ini sudah ada kajian cukup komprehensif. Antisipasinya yang dilakukan khususnya dari BP2MI seperti apa? Karena ini kan bukan jumlah yang sedikit begitu. Bagaimana antisipasi yang dilakukan? Ya, tidak terlalu masalah bagi kami di lapangan ya, karena hingga April atau katakan Mei tanggal 10 sudah kembali ke tanah air 127.787 PMI, ya. Itu berasal dari 83 negara penempatan. By name, by address, nama-nama PMI itu ada terdeteksi di kita, baik nama-nama itu saat mereka kembali dari negara penempatan dikirim melalui berita fake perwakilan, atau nama-nama itu juga memang karena sudah ada dalam sistem komputerisasi, ya, tenaga kerja luar negeri yang menjadi milik BP2MI dan terintegrasi langsung dengan sistem informasi manajemen keimigrasian. Jadi
pengalaman kita menangani 127.787 PMI itu adalah pengalaman yang ya protokol penanganan kepulangannya, protokol kesehatannya itu sama persis yang akan kita gunakan untuk ya menyambut kepulangan 34.300 PMI yang diperkirakan nanti akan terjadi pada bulan Mei akhir ataupun Juni awal gitu, Mas. Oke, termasuk dengan tahapan-tahapan proses pemulangannya juga akan sama begitu, Pak Beni? Ya, dipastikan sama. Begini, setiap PMI datang ke Indonesia dari negara penempatan di setiap titik debarkasi. BP2MI sudah melipat gandakan kekuatan petugas lapangan yang biasa dalam kepulangan reguler di luar pandemi itu 75, sekarang menjadi 150. Nah, ketika mereka masuk, mereka harus melewati pintu pemeriksaan yang menjadi kewenangan gugus tugas ya nasional melalui KKP, yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan. Di sana mereka akan diperiksa suhu tubuh, kemudian juga rapid test. Nah, jika positif, gugus tugas akan mengambil peran untuk merekomendasikan, ya, membawa PMI yang positif itu ke rumah-rumah sakit rujukan terdekat. Kalau di Jakarta pasti ke Wisma Atlet. Jika negatif, mereka melalui pintu pemeriksaan kedua, ya, yaitu imigrasi. Dan setelah lolos dari imigrasi, mereka ditangani oleh BP2MI. BP2MI mengambil peran pendataan kepulangan, fasilitasi rujukan, fasilitasi kepulangan, ya, bahkan sampai pendampingan untuk PMI tertentu yang memilih jalur ya bukan mandiri, bukan private to private, ya, bukan untuk kepentingan perusahaan, tapi yang G2G misalnya, nah, itu didampingi hingga ke daerah asal, gitu, Mas. Oke, kalau dari laporan yang diterima hingga saat ini, Pak Beni, apa dampak yang paling dirasakan oleh para PMI ini sampai dengan saat ini? Ya pasti kalau karena situasi COVID pandemik, ya kita sudah punya exit strategi, exit program. Misalnya untuk calon PMI yang batal, karena memang kondisi pandemi COVID mereka tidak bisa berangkat ke luar negeri, ke negara penempatan, ya harus ada kebijakan ya jaring pengaman sosial, ya apakah itu melalui bantuan sosial yang disiapkan pemerintah, BLT, ya kemudian juga bantuan-bantuan yang disediakan dan menjadi program pemerintah, itu menjadi exit strategi kita. Demikian juga untuk mereka yang kembali ke tanah air, yang 34.000. Kalau mereka tidak melanjutkan dan berpikir untuk kembali ke negara penempatan, memperpanjang kontrak, ya kita mempersiapkan program yang disebut program kewirausahaan untuk menciptakan entrepreneur-entrepreneur yang berasal dari Purna PMI. Oke Pak Beni, kita akan membreakdown lagi mengenai jaring pengaman sosial khususnya nanti. Saya mau tahu dulu bagaimana sejauh ini, tadi Anda katakan ada sekitar kurang lebih 127.000 yang sudah dipulangkan. Yang sudah dipulangkan, betul sebelumnya. Nah ini ada kendala nggak Pak dalam proses itu, lalu disiapkan antisipasinya agar bisa lebih memudahkan begitu dalam proses pemulangan? Pada awal, bagaimana Permen Hub 25 ya itu kan tidak ada moda transportasi ya ke daerah-daerah baik darat, laut dan udara. Kemudian terjadi relaksasi kebijakan baru ya di mana untuk moda transportasi darat, laut, udara diberlakukan tanggal 7 melalui keputusan Menteri Perhubungan. Nah, termasuk ada pengecualian bagi PMI kan gitu ya. Nah, artinya untuk moda transportasi nggak ada masalah. Kita tinggal hanya mengantri menunggu penerbangan. Nah, bagaimana jika PMI tiba dari luar negeri kemudian tidak bisa connecting langsung ke daerah ya menggunakan moda transportasi? Kita menggunakan shelter, yaitu tempat penampungan atau tempat transit sementara. Itu 20 menit dari bandara kita punya. Walaupun terbatas, tapi karena kekurangan kita sudah berkirim surat ke Mensos dan kita meminjam rumah penampungan trauma center milik Kementerian Sosial. Nah, kemudian bagaimana selama di perjalanan mereka dikhawatirkan mengalami kesulitan ya terkait kebijakan-kebijakan daerah yang memberlakukan PSBB misalnya. Nah, kita selalu menyertakan surat untuk setiap PMI ya. Yang pertama adalah surat keterangan dari BP2MI, kedua surat dari Polres, dan ketiga surat hasil pemeriksaan dari KKP yang menyatakan bahwa mereka negatif. Jadi surat inilah yang menjadi pengantar mereka ya bahwa mereka bisa tiba dengan selamat dan diterima di daerahnya ya. Tapi dengan catatan bahwa mereka kita sarankan anjurkan tetap harus melaksanakan karantina mandiri di kampung halamannya selama 14 hari dan disiplin dengan social distancing.
Oke, jadi itu memang sudah dipersiapkan ya, mereka akan mendapatkan surat rekomendasi Benar, untuk ya. mereka masuk dalam wilayah-wilayah yang memang sudah menerapkan PSBB. Lalu Ya. mereka juga dianjurkan untuk tetap karantina mandiri ya selama 14 hari. Benar. Nah, ini untuk Benar. yang mereka yang masih berada di luar negeri, bentuk bantuan seperti apa yang dilakukan untuk mereka? Nah, PMI yang masih posisinya di luar negeri itu menjadi kewenangan dari Kementerian Luar Negeri, Mas, melalui KBRI dan perwakilan. Kita ya membackup dalam hal pendataan ya. Nah, koordinasi juga itu dilakukan senantiasa kita dengan KBRI, kita dengan Kementerian Tenaga Kerja ya. Dan ini sebetulnya ya masalah yang biasa kita lakukan menjadi tugas dan pekerjaan BP2MI di masa-masa yang tidak ya terkait pandemi COVID-19. Jadi ini urusan biasa yang dikerjakan oleh badan. Bedanya adalah situasi pandemi menciptakan gelombang kepulangan yang angkanya lebih meningkat. Hanya itu saja, Mas. Oke, kalau untuk ini kan sedikit meluruskan ya Pak Beni, karena ada pemberitaan juga yang mengatakan bahwa mereka di sana tidak mendapatkan bantuan apa-apa, begitu mereka melockdown, bahkan mereka untuk masker saja tidak ada, begitu. Apakah hal itu sudah dibenahi? Apakah hal itu benar dulu? Kemudian apakah sudah ada solusi untuk hal itu, Pak Beni? Ya, kebijakan politik dalam negeri setiap negara di masa pandemi COVID-19 ini kan berbeda, Mas. Ada negara yang memperlakukan lockdown. Okay. Ada negara yang tidak memperlakukan lockdown. Ada negara yang karena kebijakan lockdown kemudian dia serta-merta ya memerintahkan para PMI kita untuk kembali ke negaranya, ke Indonesia. Tapi ada juga yang memberikan waktu memperpanjang 1 bulan, 2 bulan. Ya. Ada juga yang tidak harus kembali misalnya ya. Nah, ini ditangani sepenuhnya oleh KBRI kita, KJRI kita, perwakilan ya. Dan kita sekali lagi hanya backup terkait informasi dan koordinasi. Apa yang diterima informasi dari KBRI terkait rencana kepulangan, nah itu yang masuk datanya kepada kita dan kitalah yang melayani kepulangan di setiap titik-titik debarkasi. Oke, Pak Beni, ini dari data yang ada di BP2MI, ini dari negara mana saja mereka, terutama mungkin 3 terbesar begitu ya, dan bekerja di sektor apa aja ini para PMI ini? Ya, kalau sektor pekerjaan mereka kan bermacam-macam ya, Mas. Ya. Mereka kerja di tambang, ya kemudian juga manufaktur, ya, kemudian rumah tangga, ya. Nah, kalau negara itu berasal dari 54 negara penempatan untuk yang 34.000 ini. Kalau tadi yang 127 ribu yang sudah kembali ke tanah air itu dari 83 negara. Untuk 3 besar ini paling banyak dari Malaysia, Mas, 13.074. Kemudian ranking kedua ditempati Hong Kong 11.359. Kemudian ranking 3 ditempati Taiwan ya 3.688. Jadi kita punya data 10 besar ya, termasuk setelah Taiwan itu menyusul Italia, Arab Saudi, Brunei, Oman, Singapura ya, Kuwait dan Korea Selatan. Dan mereka berasal dari 32 provinsi, dari 34 provinsi di tanah air kita. Oke, apakah dari beberapa negara tersebut rata-rata mereka sudah dipenuhi hak-hak mereka atau kebanyakan memang belum, Pak Beni? Ya, karena mereka adalah tenaga kerja yang prosedural dalam proses penempatannya, yang by name, by address, ya terdetek dan ada dalam sistem kita. Nah, selama mereka berangkat dan proses penempatannya prosedural, maka kecenderungan ya selalu kita tidak pernah mendapatkan pengaduan terkait masalah-masalah terkait khususnya yang berkaitan dengan hak-hak mereka gitu. Yang selama ini sering dialami dan pengaduan yang kita terima kan lebih kecenderungannya terjadi pada pekerja-pekerja yang unprocedural atau yang ilegal. Oke. Tapi untuk pemulangan ini tidak akan ada perbedaan begitu antara mereka yang memang legal sesuai dengan prosedur dan juga tidak sesuai dengan prosedur, Pak Beni? Ya, negara harus hadir ya untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sepanjang dia merah putih ya di kepala dan di dadanya. Nah, PMI baik dia yang prosedural maupun unprosedural terkait masa pandemi yang karena memang mereka harus pulang, adanya kebijakan repatriasi, ya negara dan termasuk BP2MI faktanya hingga hari ini ya ikut ya dan terlibat langsung untuk melayani kepulangan mereka.
Oke, untuk pemulangan sendiri, Pak Beni, ini kan ada beberapa jalur ya, ada jalur udara, kemudian darat juga, kemudian juga laut. Ini tahapan atau mekanisme pengamanannya akan seperti apa? Apakah sama atau mana yang akan lebih difokuskan begitu Pak Beni? Nah, kerja-kerja koordinatif, kolaboratif, ya tentu ini menjadi penting ya. BP2MI tentu terkait, PMI, bagaimana penanganan keamanannya, kita melibatkan TNI Polri di setiap titik debarkasi, ya misalnya di Pelabuhan Batam, Tanjung Balai Karimun, Entikong, Aru Kalimantan Barat, Tanjung Priuk, Nunukan, ya. Kemudian untuk airport, semua airport di wilayah negara kita. Nah, saya pikir kerja-kerja koordinatif kolaboratif ini sudah berjalan bagus dan selalu saya katakan, saya yakinkan ya protokol kepulangan sudah kita buat, ada standarisasinya, protokol kesehatan itu menjadi kewenangan gugus tugas dengan KKP, ya. Jadi insya Allah setiap kepulangan PMI dan itu dan sebelumnya 127 juga sudah kembali ke tanah air, ya tidak ada masalah di lapangan untuk koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Ya, baik. Pola kolaborasi sudah diperkuat dan ini adalah upaya agar proses pemulangan para PMI ini berjalan dengan lancar. Dan yang akan kita bahas selanjutnya, Pak Beni, adalah bagaimana nasib mereka ketika mereka sudah tiba di tanah air. Tetapi usai jeda, Pak Beni tahan dulu dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda.